kembali. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik selalu. Baik Pak Oman, kenapa saya mengajak Pak Oman untuk berdiskusi sedikit, tujuannya untuk melakukan pra-observasi sebelum mempraktekkan pembelajaran dalam kelas. Baik Pak Oman, apa tujuan yang akan disampaikan oleh Pak Oman? Oke, baik, terima kasih Pak Romi. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, tapi sebelum masuk ke situ, materi yang akan dibahas adalah tentang fluidostatis. Jadi, setelah melakukan serangkaian pembelajaran dalam kelas, yang diharapkan adalah siswa mampu memahami konsep dari fluidostatis itu sendiri. Terus yang kedua, agar siswa bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu. Baik Pak Oman, area pengembangan yang akan dicapai seperti apa? Oke, untuk area pengembangan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran sudah pasti pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Terus dalam proses pembelajaran juga yang mau ditekankan juga adalah budaya positif. Dan yang berikut tentang 5 keterampilan sosial emosional yang diantaranya kesadaran diri, manajemen diri, kemampuan berrelasi dan bertanggung jawab dan yang lain-lain seperti itu yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran nanti. Oke, baik Pak Oman, strategi yang disiapkan seperti apa? Oke, karena materi yang tentang fluidostatis dan tujuannya nanti siswa bisa memahami konsep fluidostatis dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang dipersiapkan yang pertama PBL dan yang kedua diskusi. Dalam diskusi yang diharapkan adalah siswa mampu mengungkapkan materi pikiran mereka dalam kehidupan sehari-hari yang mereka lihat, alami sendiri yang berkaitan dengan materi fluidostatis itu sendiri. Terus di dalam proses diskusi juga saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik agar bisa mengungkapkan pikiran mereka dan bisa mengambil keputusan. Tujuan dalam mengambil keputusan itu adalah siswa juga mampu bertanggung jawab dengan apa yang mereka ambil dalam keputusan itu yang berkaitan dengan materi. Oke, itu baik. Terima kasih Pak Oman. Semoga sukses dalam praktek mengajarnya nanti di dalam kelas. Oke, semuanya. Terima kasih. Sukses. Oke, siap. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Semoga baik-baik terus ya, tidak ada yang sakit. Ya. Sehat semua? Sehat. Oke, selamat pagi juga. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Teman, Bapak Guru, marilah kita sekalian berdoa. Izinkanlah saya berdoa ini kepada Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, bukan segala berkat dan bimbingan-Mu, segala nafas kita yang beri kepada kami, dan terimalah hingga pada pagi hari ini kami kembali seperti ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau
perasaan Anda ketika mendengar musik instrumen tadi? Kira-kira apa yang muncul di benak? Siapa yang bisa mengungkapkan pendapat? Saya persilakan. Saya, Pak. Oke, dipersilakan. Perasaan yang saya alami ketika mendengar instrumen tersebut itu terasa dalam hati satu merasa tenang, damai, sejuk. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk dia. Yang berikut ada lagi. Ya Pak, Oke, silakan. setelah saya mendengar musik instrumen tersebut, saya merasakan saya berada di sebuah sabak. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk dia. Oke, sebelum kita mulai pelajaran lagi, saya minta untuk berdiri kita nyanyikan satu lagu. Mana kita nyanyi lagu Mars Pendidikan ya? Pancasila. Atau lagu belajar Mars Pendidikan. Oke. Bangunlah, bangunlah, 1, 2, 3 ya. Bangunlah pemuda pelajar, bangkitkan semangat juang diri, disiplin selalu, berkarakter berbudi pekerti luhur mulia, amanah sentosa, si restorasi pendidikan dan kebudayaannya untuk pendidikan menuju NTT bangkit. Hadir Pak. Delsiana Zanum, Hadir Pak. Delvina Ida, Hadir Pak. Intania Lebu, Elvensiana Sinazin. Hadir Pak. Materi tentang fluida statis, tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan proses pembelajaran yang harus kita kejar adalah siswa mampu memahami konsep fluida statis, dan dari konsep ketika sudah memahami konsep tersebut, siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Saya cuma mau mengingatkan lagi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Sebentar ada proses diskusi. Tanggung jawab dalam proses diskusi menyampaikan pendapat. Terus yang berikut jaga situasi supaya tetap kondusif. Mungkin hal itu yang ditekankan dalam kesepakatan kelas supaya berjalan dengan baik proses pembelajaran hari ini. Oke, berbicara tentang fluida statis, pertanyaan pertama yang harus muncul di kepala itu, apa sih fluida statis itu? Apakah fluida statis itu pernah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi saya tidak mengerti apa itu yang saya lakukan termasuk ke dalam fluida statis. Ya, oke. Untuk menjawab itu, mari simak video berikut ini. Video ini membahas tentang tekanan hidrostatis. Kalian suka berenang? Ketika kalian sedang berenang, pernah nggak sih kalian mencoba untuk menyelam? Dan ketika kalian menyelam, kemudian menyelamnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian atau suatu wadah disebut fluida statis?
semua zat, termasuk fluida, memiliki massa juga memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan, walaupun dalam keadaan diam atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Tiap benda yang ada di dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada sebuah kantong plastik kemudian diisi air, kemudian kantong plastik tersebut ditusuk, maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa air memberikan tekanan, dan ketika ada celah, maka air akan segera keluar. Tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam atau zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami suatu titik atau dialami suatu benda di dalam zat cair diakibatkan oleh gaya berat fluida itu sendiri yang berada di atas titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin banyak. Salah satu bukti bahwa yang keluar dari tiap lubang itu berbeda. Semakin dalam posisi lubang, pancaran air semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam, semakin dalam tekanannya akan semakin besar. Karena tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis meter dan 100 cm atau 1 meter. Berdasarkan soal tersebut diketahui bahwa rho atau massa dinding sama dengan. Oke, setelah menonton video yang kita tadi, kira-kira perasaan apa yang muncul di pikiran Anda? Ada yang mau sampaikan? Silakan. Oke. Ya. Baik, jawaban dari saya. Semakin dalam, tekanan hidrostatis akan semakin besar. Tekanan hidrostatis akan semakin besar. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk dia. Ada lagi? Satu orang lagi sebut tuh. Setelah saya menonton video tadi, saya merasa video tersebut sangat menarik karena tanpa saya sadari bahwa di kehidupan sehari-hari kita sudah dapat melihat penerapan dari fluida statis. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut kegiatan hari ini. Saya akan bagi kita dalam duduk dalam kelompok. Kita akan memecahkan masalah. Di dalam fluida statis itu ada yang namanya tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Nah, ada 3 konsep itu yang akan kita bahas. Kita cari tahu seperti apa sih tekanan hidrostatis itu, seperti apa sih hukum Pascal, dan seperti apa juga itu hukum Archimedes. Ya, kita bentuk bagi dalam 3 kelompok supaya masing-masing kelompok akan membahas satu permasalahan. Yang pertama, kelompok 1 sebentar tentang hukum tekanan hidrostatis. Yang kedua, kelompok 2 tentang hukum Pascal. Kelompok 3 tentang hukum Archimedes. Atau dengan kata lain, nama kelompok masing-masing: kelompok tekanan hidrostatis, kelompok hukum Pascal, dan kelompok hukum Archimedes. Oke, mengerti? Oke. Kita bagi dalam kelompok itu 1 sampai 3, mulai dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2, 3, 1. Oke. Jadi sudah dalam kelompok masing-masing. Nanti kelompok yang sebelah sana tentang kelompok tekanan hidrostatis, ya. Yang kelompok ini tentang hukum Pascal, kelompok hukum Pascal. Yang ini kelompok hukum Archimedes. Yang perlu dicari di situ konsep masing-masing nama kelompok itu, ya. Tekanan hidrostatis seperti apa, hukum Pascal dan hukum Archimedes itu juga seperti apa, ya. Silakan cari tahu konsepnya dan sebentar kita akan presentasi. Oke, waktu diskusi 10 menit.
Setelah itu langsung presentasi. Ya, Pak. Ya. Oke, selamat siang kembali. Senang sekali bisa berkolaborasi dengan Pak Oman. Baik Pak Oman, bagaimana tadi setelah melaksanakan proses praktik mengajar dalam kelas? Oke, terus pembelajaran sudah lakukan tadi, perasaan sangat senang di sini karena yang pertama pembelajaran berjalan dengan lancar, terus yang kedua benar-benar anak-anak itu ketika diberi kepercayaan mereka menggunakan kepercayaan itu untuk mencari menggali informasi tentang materi, mereka juga semangatnya luar biasa dan bisa bertanggungjawabkan semua itu yang membuat saya juga merasa senang. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada perasaan canggung atau bagaimana tadi setelah melakukan supervisi? Oke, Pak Romi. Untuk supervisi ini kegiatan program tahunan oleh kepala sekolah. Bahkan mungkin tiap sekolah pasti akan lakukan supervisi oleh kepala sekolah terhadap guru-guru yang mengajari satuan pendidikan tersebut. Tapi untuk tadi ketika supervisi oleh sama teman guru untuk merasa canggung, nervous, saya rasa tidak ada sama sekali karena supervisi ini yang dilakukan tadi hanya mau melihat proses pembelajaran yang dilakukan itu seharusnya seperti apa. Itu untuk saya sudah lama mengajar, setidaknya sudah mengerti bagaimana apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran itu. Ya, baik, dari percakapan awal yaitu waktu observasi tadi, Pak Oman sudah menyampaikan kepada saya area yang mau dicapai. Kira-kira hasilnya seperti apa? Oke, baik, itu percakapan dan catatan kecil dari proses pembelajaran tadi. Yang pertama, penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas itu benar-benar diterapkan oleh anak-anak tadi selama proses pembelajaran. Terus yang kedua, KSE melalui musik instrumental dan lagu march pendidikan itu membawa anak-anak lebih fokus dan saya lihat ekspresi juga mereka sangat senang. Terus yang ketiga tentang pembelajaran diferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, anak-anak tadi sudah bisa menyimak melalui video, share di internet dan buku paket, dan diferensiasi prosesnya dilakukan dalam bentuk diskusi dan bisa bertanggungjawabkan itu dalam melakukan presentasi hasil diskusi. Oke, baik. Setelah Pak Oman menyampaikan itu, Pak Oman apakah itu sudah balik atau seperti apa? Oke, untuk kategori baik dan tidak baik itu saya rasa dan ini dalam proses pembelajaran pasti ada hal yang harus ditingkatkan terus dari apa yang yang sudah dipelajari hari ini, apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. Saya inginkan untuk hal-hal yang harus ditingkatkan ke depannya adalah proses peningkatan dalam KSE. Terus yang kedua, pasti saya nanti untuk lebih profesional, saya sebagai guru, saya pasti akan meminta untuk teman guru atau kepala sekolah untuk melakukan supervisi kembali supaya itu menjadi feedback pada saya sebagai guru, apakah proses pembelajaran yang saya lakukan dan metode dalam kelas itu apakah sudah baik ataukah masih kurang. Ketika ada masih kurang itu hal yang saya butuh sekali dari teman-teman guru sebagai supervisioner dan atau kepala sekolah untuk menjadi masukan pada saya selaku guru agar menjadi lebih profesional lagi. Ya, baik. Berarti intinya ada harapan dari Pak Oman untuk perbaikan proses. Iya, itu sudah pasti. Baik, terima kasih kepada Pak Oman. Oke, terima kasih. Semoga sukses.